Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang tentunya akan membuat kita semua penasaran. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana nantinya Madinah yang akan menerima bunga mawar merah pemberian dari Atar. Nah, kira-kira dengan Madinah menerima bunga tersebut ada pertanda apa ya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat Rian dan Atar sedang mengobrol di bangku. Saat itu Atar meminta maaf kepada Rian karena dirinya terlambat untuk menghadiri acara sesi foto prewedding antara Rian dan juga calon istrinya. Namun Rian mengatakan jika Atar tidak terlambat karena calon istrinya menggagalkan acara tersebut demi suatu urusan. Namun tak lama setelah itu Pak Edi pun datang menghampiri mereka. Pak Edi yang melihat kepala Atar diperban, Pak Edi pun marah besar kepada Atar. Saat itu Atar mencoba untuk menjelaskan kepada ayahnya, namun ayahnya tidak pernah mau untuk mendengarkan penjelasan Atar. Rian pun berusaha untuk menengahi mereka. Rian mengatakan kepada ayahnya agar tidak usah terlalu keras kepada Bang Atar. Karena Rian juga mengetahui sebenarnya Atar adalah orang yang baik, namun dirinya sangat kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga Atar pun berubah menjadi anak yang seperti sekarang. Lalu kemudian Pak Edi pun mengajak Rian untuk pergi. Saat itu Atar pun bertanya-tanya dalam hatinya, sebenarnya dirinya itu siapa? Apakah benar dirinya memang anak Pak Edi? Karena sejak kecil hingga sekarang Atar tidak pernah merasakan kasih sayang dari Pak Edi. Ya tentunya Atar selalu bertanya-tanya tentang jati dirinya. Mengapa begitu sulit sekali untuk Atar membanggakan ayahnya, sedangkan Rian dengan begitu mudahnya untuk membanggakan ayahnya. Saat itu Atar pun berpikir, apakah Atar ini memang anak selingkuhan dari Pak Edi sehingga Atar diperlakukan berbeda dengan Rian ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Madinah yang sudah sampai di rumah sakit, Madinah pun langsung menuju kamar rawat Atar. Namun saat Madinah masuk ke dalam kamar, saat itu Atar sudah tidak ada di dalam kamar. Madinah pun bertanya kepada suster di manakah Atar berada. Namun suster tersebut mengatakan jika Atar sudah pergi, Atar sudah pulang. Saat itu Madinah bertanya mengapa Atar bisa senekat itu, apakah tidak ada penjagaan di rumah sakit. Ya, pihak rumah sakit pun mengatakan bahwa sebenarnya mereka sudah menghalang-halangi Atar untuk pulang karena kondisinya belum stabil. Namun pasien tetap saja ngotot untuk pergi karena dirinya mengatakan bahwa ada urusan yang sangat penting sehingga pihak rumah sakit pun tidak bisa untuk menahan Atar di sana. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Rian dan Atar yang sedang mengobrol. Rian berusaha untuk menenangkan Atar. Rian mengatakan kepada Atar bahwa jauh di lubuk hati ayahnya
ayahnya itu sangat menyayangi Atar. Bahkan ayahnya sangat peduli dan juga memperhatikan Atar. Ya, kalau memang ayahnya tidak memperdulikan Atar ataupun tidak memperhatikan Atar, pasti dirinya tidak akan mau tahu tentang Atar. Namun, ketika Atar tidak pulang ke rumah, ayahnya pun selalu mengetahuinya. Itu berarti Pak Edi selalu memperhatikan Atar, namun Atar mungkin belum mengetahui tentang hal itu. Sehingga Rian meminta Atar untuk mengambil hati ayahnya sedikit demi sedikit. Ya, namun Atar mengatakan bahwa ayahnya hanyalah milik Rian. Dirinya sudah terbiasa sejak kecil diperlakukan seperti itu, sehingga Atar pun sudah tidak kaget lagi dengan perlakuan ayahnya. Saat Rian dan Atar sedang mengobrol, tiba-tiba Madina pun menelpon Atar. Rian yang pada saat itu sedang berada di samping Atar, tentunya Rian melihat bahwa yang menelpon Atar adalah Madina. Atar pun pergi meninggalkan Rian untuk mengangkat telepon. Saat itu Madina pun sangat khawatir dan menanyakan tentang keadaan Atar. Namun Atar mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Saat itu Atar justru menggoda Madina sehingga membuat Madina salah tingkah. Atar pada saat itu mengatakan jika saat ini Madina sedang tersenyum-senyum sendiri dan juga pipinya merah seperti udang rebus. Ya, saat itu Madina pun langsung melihat sekeliling. Madina bertanya apakah Atar masih berada di rumah sakit. Namun Atar mengatakan jika dirinya hanya menebak-nebak saja. Ya, pada saat itu Rian pun melihat bagaimana kegembiraan ketika Atar sedang menelpon Madina. Rian pun berpikir apakah benar bahwa Madina calon istrinya adalah Madina yang sedang menelpon kakaknya itu. Lalu kemudian setelah telepon dari Madina dimatikan, Rian pun datang menghampiri Atar. Rian bertanya, mengapa abang terlihat begitu gembira? Apakah yang menelpon adalah cewek yang paling abang cintai? Ya, Rian pun penasaran sehingga Rian menanyakan siapakah nama dari cewek tersebut. Namun pada saat Atar hampir saja menjawab, tiba-tiba Pak Edi pun datang. Pak Edi mengajak Rian untuk segera pulang. Saat itu ketika Rian sudah pergi bersama dengan ayahnya, Atar pun mengatakan bahwa cewek yang paling ia cintai itu bernama Madina. Atar pun pada saat itu heran mengapa Rian begitu kepo dengan nama cewek yang ia cintai. Kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Maudi yang sengaja ingin mempertemukan Atar dengan Madina. Maudi menelpon Atar dan Madina. Maudi menyuruh mereka untuk berkunjung ke Candy Garden ya kawan-kawan. Ya, pada saat itu Maudi pun berharap apabila nantinya Madina bertemu dengan Atar, maka Madina akan merasakan kebahagiaan. Karena memang Maudi sudah melihat bagaimana reaksi Madina dengan Atar. Ya, Maudi menyadari bahwa mereka berdua sama-sama saling mencintai. Namun di antara mereka masih ada gengsi dan juga kelamnya kisah percintaan masa lalu Madina yang membuat Madina sangat menutup diri kepada Atar. Lalu kemudian saat Atar dan Madina sudah sampai di Candy Garden, mereka bertiga pun ngobrol bersama. Ya, namun pastinya Maudi pun akan terus mencomblangkan Atar dan juga Madina. Ya, namun sepertinya memang masih sangat sulit untuk mendekatkan Atar dan Madina karena Madina mempunyai trauma tentang percintaan sehingga membuat Madina lebih menutup diri kepada Atar. Tak lama setelah itu, Atar pun menerima sebuah panggilan telepon. Saat Atar sedang mengobrol, Madina pun menguping pembicaraan Atar. Lalu kemudian setelah Atar selesai menelpon,
Atar pun menghampiri Madinah. Atar meledek Madinah yang terlihat sangat cemburu ketika mendengar Atar sedang menelpon. Namun Madinah pun dengan jutek mengatakan bahwa dirinya sangat tidak peduli dengan perlakuan Atar. Entah Atar mau menelpon dengan siapapun, Madinah pun tidak peduli. Lalu kemudian pada saat itu Atar pun memberikan bunga mawar merah kepada Madinah. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh Atar. Apakah Atar ingin memberikan kado pernikahan Madinah dengan calon suaminya, atau justru pada saat itu Atar mengungkapkan perasaannya kepada Madinah? Ya, namun seperti yang telah kita lihat pada foto ini, akhirnya Madinah pun menerima bunga mawar merah pemberian dari Atar. Nah, pastinya kita semua akan dibuat penasaran dengan adanya adegan ini ya kawan-kawan. Kira-kira apakah yang akan terjadi setelah Madinah menerima bunga pemberian dari Atar? Ya, sepertinya akan terjadi hari baper nasional ya kawan-kawan, di mana nantinya ketika kita akan melihat Atar bersama dengan Madinah. Tentunya hari-hari itu akan menjadi hari-hari baper untuk para pecinta sinetron Love Story in the Series. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.